ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Salam teman-teman sekalian, berjumpa kembali dengan saya Arif Guleh di channel TV Laskar Kristus ini. Ini channel yang kita bersama, jangan lupa dukung dengan cara subscribe, like, dan komen serta share video-video daripada channel ini. Teman-teman, saat ini kita akan membahas tentang mantan pendeta yaitu Pak Mumet ya. Dimana teman-teman sempat viral karena dia cukup dianggap figur oleh orang-orang Muslim karena dia berlatar belakang pendidikannya itu magister teologi ya teman-teman sekalian ya. Tetapi walaupun setelah kita sudah pembuktian dia ini menganut pandangan pluralisme di mana dia membenarkan semua agama. Padahal kita tahu bahwa agama hanyalah wadah ya untuk mendidik manusia supaya berakhlak baik ya. Dan supaya umat manusia itu tertib, tahu yang jahat dan yang baik ya. Teman-teman, kalau dia mengandung pandangan pluralisme, berarti dia berpikir bahwa selama dia Kristen ya, dia berpikir bahwa semua agama itu bisa masuk surga gitu ya. Padahal bukan seperti itu dalam pandangan Kristen. Ya, agama sama sekali tidak menyelamatkan kita, tapi yang menyelamatkan kita adalah iman kepada Tuhan Yesus Kristus yang adalah Tuhan dan Juru Selamat pribadi yang merupakan jalan menuju surga. Jadi teman-teman, mari kita mendengarkan apa yang disampaikan oleh mu'alaf ini dan nanti kita akan berikan komentar kita. Berikut videonya. Ini Al-Quran benar. Saya tidak pernah mengatakan bahwa kitab suci itu salah. Tidak. Saya sebagai Muslim, saya tidak pernah katakan Kristen itu sesat. Tidak. Sama-sama kita saling berkompetisi dalam kebenaran dan hakikat watak karakter yang baik. Kita sama-sama memiliki awal waris kita, yaitu keselamatan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Iya. Saya plural, Pak. Iya, baik. Yang paling utama adalah kebaikan. Iya. Ya, teman-teman sekalian, itulah cuplikan videonya. Dan kalau kita melihat dan mendengarkan bersama tadi, bahwasanya dia memberikan penjelasannya bahwa dia tidak pernah menganggap kitab suci itu salah gitu ya, baik itu Al-Quran, baik itu Alkitab. Jadi ini sangat bertentangan sekali dengan pandangan Ustadz Ipung yang terus juga kerjasama dengan Yahya Waloni, kemudian ada Kainama, kemudian Agustan, dan beberapa ustadz-ustadz yang lain teman-teman sekalian ya. Jadi mereka bersepakat bahwasanya ajaran Kristen itu udah sesat, Alkitab itu udah sesat gitu. Nah, mohon maaf Pak, wajah-wajah orang Kristen itu mohon maaf, seram-seram, ya kan, jelek-jelek, ya kan? Kenapa? Makannya saja yang haram-haram, babi, anjing, naudzubillah. Kandung daripada Roh Kudus. Maaf, seribu maaf. Menurut Islam, Roh Kudus itu siapa? Jibril alaihissalam, yang dikandung oleh Roh Kudus. Roh Kudus membuat seorang perempuan mengandung, bukan karena kun fayakun. Sedangkan Al-Quran menyatakan Isa ibnu Maryam, Yeshua HaMashiach, Yesus Kristus itu jadi karena Allah bilang kun fayakun. Dia bilang apa? Roh Kudus yang membuat itu. Aduh, sex intercourse, terjadi hubungan persetubuhan antara Roh Kudus dengan, terusin Ustaz, lahir dari anak darah Maria. Anak darah Maria. mungkin Ustadz Ipung mengharapkan ya penjelasan itu dari mantan pendeta ini yang bernama Mumet, teman-teman sekalian ya. Jadi di sini ya kita bisa menilai dan berkesimpulan ya, mereka sangat kecewa dengan Ustadz Mumet ini atau mantan pendeta ini teman-teman sekalian yang sudah masuk ke agama Islam.
Ya, karena ternyata dia tidak memberikan penjelasan seperti yang mereka jelaskan selama ini, bahwa Kristen itu sesat, Kristen itu salah. Kemudian dia juga ya tidak menyalahkan agama manapun, tapi dia merasa bahwa semua agama benar. Ya, berarti apa yang dilakukan oleh Ustadz Somad, Ustadz Muncir, Ahmad Kainama, Yayah Waloni, dan ustadz-ustadz yang lain, para ulama yang lain yang sibuk untuk mengurusan Kristen, berarti terbungkam semua melalui pernyataan daripada mantan pendeta ini. Ya, jadi teman-teman, kita tidak tahu pemotifnya ya, kenapa saat ini dia memilih masuk Islam. Apakah punya visi tertentu, cari uang atau cari istri baru gitu ya. Mungkin dia udah bosan dengan istri lamanya ketika di Kristen, dan akhirnya mungkin masuk ke agama Islam supaya bisa berpoligami, teman-teman. Karena ajaran Kristen itu sangat dilarang ya untuk banyak istri. Baik, teman-teman, sekali lagi saya bawa pikiran kita bahwa apa yang disampaikannya ya, seketika diwawancarai, ditanyakan oleh Ustadz Ipong, itu menampar pipi daripada para ustadz yang sering menyesatkan ajaran Kristen selama ini. Ya, mereka sering katakan bahwa kafir, orang Kristen itu tidak benar, kitab sucinya itu sudah palsu, sudah dirubah-rubah oleh Rasul Paulus gitu. Itu udah buatan tangan manusia, itu tidak murni lagi seperti apa Injil yang diturunkan kepada Nabi Isa. Karena walaupun dalam hal ini mereka keliru ya, karena mereka berpikir Injil itu sesuatu hal dalam bentuk buku, lalu turun dari langit, gedebuk, diberikan kepada Nabi Isa mengajarkannya. Jadi mereka berpikir bahwa kitab Injil itu sudah tidak ada lagi, ya sudah dipalsukan sekarang ya. Nah, jadi teman-teman, kita berterima kasih ya buat mualaf ini yang sudah membantu kita, bahkan membela kita dengan terang-terangan di media sosial, dan itu viral sekali teman-teman. Kesaksiannya, pernyataannya ini di channel Ayah Sofia itu viral ya, dan sudah ditonton oleh ratusan ribu orang ya. Jadi teman-teman, silakan berikan komentar Anda, silakan berikan pendapat ya, supaya banyak orang juga membaca dan termotivasi dan mendapatkan sesuatu hal yang berbeda dari komentar-komentar teman-teman. Saya Arif Gule undur diri, sampai ketemu di video saya selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Salam.